Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu kajian rutin sebagaimana biasanya. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan tafsir yang kemarin, yaitu ayat 180. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahi, milik Allah, al-asmaul husna, nama-nama yang bagus, yang cantik, yaitu al-asmaul husna. At-tis'atu wa tis'una, 99 al-warid biha, sebagaimana yang terwarid dalam hadis. Wal husna, adapun lafaz husna iku muannas, al-ahsan, yang baik. Fad'uhu, maka berdoalah kalian dengan nama Allah. Sammu, sebutlah nama Allah, biha, kelawan nama Allah. Wadharu, ay utruku, tinggalkanlah, alladzina, orang-orang, yulhiduna, yang menyelewengkan, man al-hada, yang menyelewengkan, walahida, yamiluna anil haq, yaitu menyelewengkan nama Allah dari yang hak, fi asma'ihi, dalam nama-nama Allah. Haitsu istaqu, sekiranya meragukan, minha, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ay asma'ul liilatihim, yaitu nama-nama ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, disamakan dengan nama-nama tuhan-tuhan mereka. Kallata, seperti Lata, minallah, itu dari Allah, wal Uzza, dan Uzza, minal azizi, dari aziz, wa manat, dan manat, minal manani, dari manat. Jadi sayujzauna, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka fil akhirati, di akhirat, jazaan, dengan balasan, maka terhadap apa yang mereka ya'maluna, berbuat. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, di ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang yang terjerumus ke dalam neraka karena mengabaikan tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai nama-nama, yaitu Asmaul Husna, at-tis'atu wa tis'una, 99 al-warid bihal hadis, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan ulama berpendapat 99 daripada nama Allah itu hanya jumlah saja. Sebenarnya nama Allah itu tidak ada batasnya. Sifat-sifat Allah itu luas, nggak ada yang bisa menghitung. Ini hanya sekedar jumlah saja. Banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, di dalam Al-Quran, sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa? Fad'uhu, berdoalah dengan nama Allah. Maka ketika kita ingin meminta, maka sebut nama Allah. Kita lagi punya masalah,
ya sabur gitu kan. Wahai zat yang maha sabar. Jadi supaya kita ini diberikan kesabaran. Ya Razzaq gitu kan. Meminta rezeki gitu. Ya Razzaq, sebut nama Allah, ya Razzaq, ya Razzaq gitu kan. Ya muyassira kulli asir, wahai zat yang memudahkan setiap perkara yang sulit. Jadi sebut nama Allah. Sesuai. Jadi 9 ulama katakan 99 nama yang Allah miliki ini semuanya itu sesuai dengan permasalahan kita. Jadi kita harus pas. Apa masalah kita, mintalah dengan yang cocok. Jangan kita tidak punya masalah, kita mintanya ya sabur, minta kesabaran. Sama dengan kita itu minta masalah. Kita lagi tidak ada dapat ujian, tapi kita zikirnya ya sabur, ya sabur, ya sabur, minta sabar, minta sabar. Wah, ini sama dengan kita ini minta ujian, minta kesabaran, minta masalah berarti. Maka sesuai. Ketika kita kekurangan rezeki, maka ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq. Sebut nama Allah. Maka dengan nama Allah Subhanahu wa taala orang sebut nanti doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, jadi ada Nabi Sulaiman ketika itu mendakwahi Ratu Balqis yang pada saat itu akhirnya Ratu Balqis bersedia ikut Nabi Sulaiman ke kerajaannya. Jadi Ratu Balqis ini memerintahkan untuk singgasananya di bawah, singgasananya itu di bawah. Maka Nabi Sulaiman menawarkan kepada tentara-tentaranya. Maka jin Ifrit pada saat itu mengacungkan tangan kata menyediakan itu. Saya siap wahai Nabi Allah. Jadi Nabi Sulaiman ini tentaranya banyak, jin, bahkan angin tunduk di Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka jin pun berkata, saya siap wahai Nabi Allah, saya siap. Berapa waktu yang kau berikan? Kata jin Ifrit itu mengatakan, sebelum ketika engkau berdiri di tempat dudukmu, sebelum engkau duduk kembali singgasana itu sudah datang. Gitu. Wah, cepat dan hebat. Tapi kata Nabi, ada lagi yang lebih hebat lagi, yang lebih cepat lagi. Maka berkatalah salah satu ulama di antara mereka mengangkat tangan. Berapa lama waktu yang kau berikan? Apa kata dia? Katakan, sebelum engkau mengedipkan mata, itu singgasana sudah sampai di sini. Ulama berpendapat bahwa ini ulama pada zaman Nabi Sulaiman itu sedang mengamalkan yang namanya Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Sehingga dengan Ismul A'zam, nama Allah tersebut, apapun yang dia minta langsung Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, apa Ismul A'zamnya? Wallahu a'lam. Setiap orang itu Allah Subhanahu wa taala beri karunia masing-masing. Setiap orang itu setiap para wali mereka mempunyai amalan masing-masing Ismul A'zam, amalan pegangan mereka sendiri. Bahkan kita harusnya punya. Apa nama Allah yang paling kita sukai? Apa nama Allah yang paling kita senangi? Jadi dulu ada seorang sahabat itu ketika dia sholat, imamnya baca kulhu. Imam kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Setiap dia disuruh jadi imam, yang dibaca kulhu terus, gitu kan? Ya akhirnya sahabat ditanya, dia adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada salah seorang sahabat nih, tiap imam bacaannya kulhu, gitu. Dipanggil sama Rasulullah. Wahai fulan, kenapa ketika kau sholat, ketika kau imam selalu baca surah Al-Ikhlas, selalu baca qul huwallahu ahad? Kenapa? Dia bilang, ya Rasulullah, inni uhibbu hadis surah. Aku tuh cinta dengan surah ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada asma Allah, menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Sebab kau cinta dengan surat ini, kau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara surat, dia cinta dengan surat. Sebabnya apa? Surah itu menceritakan nama Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab dia cinta dengan nama Allah itu, dengan surah yang berisi nama Allah itu, maka
sebab itulah dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitu ya kita, sama. Kita punya masalah, adukan kepada Allah, sebut nama Allah. Dulu coba kita orang yang beriman itu kalau mendengar nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika mendengar nama Allah itu bergetar hatinya. Jadi ketika dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sahabat dahulu Sayyidina Umar yang terkenal garang luar biasa, ganas luar biasa, ketika mendengar suara azan gemetar tangannya. Bahkan sahabat tuh ada yang berkeringat sehingga keringatnya itu membasahi jenggotnya. Ada yang menangis. Sahabat yang bertanya, wahai Umar, kenapa seperti itu? Tahukah kamu nama siapa yang ini disebut? Tahukah apa makna daripada arti daripada panggilan nama ini? Kita akan menghadap Zat yang Maha Mulia di antara yang mulia. Ini belum ketemu lagi, masih di dunia, udah bergetar luar biasa, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Orang beriman yang sesungguhnya. Jadi ketika mau hendak maksiat, ketika didengar nama Allah, ketika ada yang membisikkan inni akhafullah, gitu, sesungguhnya aku takut dengan Allah. Sehingga orang yang memang betul-betul beriman, ketika maksiat diingat Allah, ditinggalkan itu maksiat. Kadang-kadang ada yang mau maksiat ingat dengan Allah tapi pura-pura tidak ingat. Apa yang dibilang, yang disampaikan, kan Allah Maha Pengampun, kan nanti bisa taubat. Hati-hati dengan perkataan ini. Ingat, puncak kemurkaan Allah, ulama katakan bukan Allah suruh matahari berhenti menyinari dunia untuk dia, tidak. Bukan Allah suruh bumi ini untuk berhenti memberi manfaat, tidak. Allah cabut hidayah dari mulutnya sehingga mulutnya tidak mampu lagi ucap asma Allah. Sehingga Allah cabut nikmat matanya sehingga matanya tidak bisa lagi digunakan untuk mentaati Allah. Telinganya begitu juga, maka hidayah dalam tubuhnya akan Allah ambil semuanya. Sehingga apa? Ketika dengar asma Allah, Allah biasa saja. Makanya tidak salah Nabi mengatakan, tidak akan Allah kiamatkan ini dunia selama di dunia ini masih ada orang yang mengucapkan Allah. Mengucapkan Allah. Akan ada zamannya nanti semua orang, tidak ada yang tahu sholat, tidak yang tahu zakat, tidak ada yang tahu sedekah. Setelah Nabi Isa, Imam Mahdi, mereka semua menikah dan punya anak, kemudian meninggal, tahu lagi setelah zaman itu ada muncul zaman yang mereka tidak tahu. Ketika disebut Allah, kenapa kalian sebut Allah? Kami tidak tahu itu siapa Allah, tapi kami dengar nenek moyang kami ucapkan Allah. Nah, ketika akhir zaman itulah nanti ada angin yang bertiup dari arah Syam yang merenggut nyawa-nyawa mereka yang masih mampu mengucapkan Allah. Setelah itulah baru dunia Allah kiamatkan. Maka nama Allah nama yang paling agung. Guru kita katakan nama pejabat kita jual itu laku di mana-mana. Dulu ada ya santri kita lah termasuk kena tilang polisi yang dijual nama Pak HBA. Kami ini mau hantar barang Pak HBA katanya gitu. Coba ditelepon betul, akhirnya lepas. Luar biasa. Ini nama orang. Nama presiden kita jual. Saya ini suruhan Pak Jokowi, getar semua orang tuh. Iya kan? Saya ini anak kades, orang tuh takut. Saya ini anak ketua RT, gitu kan? Bisa bergetar. Orang itu bisa takut, apalagi nama Allah. Kalau nama orang di dunia itu bisa berlaku hanya di dunia. Ketika dibawa dikubur nggak berlaku. Masuk dalam kubur, marab buka kata malaikat. Wahai malaikat, tunggu bentar, aku ini anak Pak Jokowi. Tidak berlaku. Tunggu bentar Pak, saya anak Pak Prabowo. Tidak berlaku. Tapi kalau nama Allah dibawa dalam kubur, Allahu Rabbi, malaikat pun berdiam. Luar biasa. Maka siapa orang ini yang di dunia ketika dengar nama Allah hatinya bergetar,
ketika dengar Allah. Orang itu kalau benar-benar beriman, ketika dia sebut nama Allah di hadapan orang lain, jangankan dia, orang lain pun bergetar, orang lain pun tidak sanggup dengarnya. Kalau memang dia itu betul-betul menanamkan asma Allah dalam hatinya, itu memang betul-betul cinta pertamanya itu Allah. Innallaha yaghar, Allah itu maha cemburu, hati-hati. Kalau kita terlalu cinta dengan selain Allah, maka akan cabut nikmat tersebut, Allah hilangkan nikmat tersebut. Maka ulama katakan siapa yang sudah merasakan manisnya cinta dengan Allah, nanti dia akan rasakan jauh pahitnya jauh dari Allah. Kalau kita sudah dapat cintanya Allah itu, kalau jauh dari Allah itu Masya Allah pahit, sehari itu lupa baca Quran, luar biasa. Ada seorang raja yang pada saat itu dia memerintah di zaman rupa saya zaman itu Raja Islamiyah, entah di zaman Khilafah Utsmaniyah atau di Abbasiyah, wallahu alam. Seorang raja pada saat itu, ada orang yang miskin, dia bilang dia mau ketemu dengan raja. Ketika mau ketemu dengan raja, apa yang disebut, katanya dia bilang, ketika sudah ketemu dengan raja, wahai raja, aku mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bilang, engkau punya hutang denganku, katanya, punya hutang sekian, harus melunasi hutangku. Raja bilang, apa benar Rasulullah sebut nama saya? Iya. Sebut lagi pesan, diberikan hartanya. Sebut lagi, Rasulullah berpesan ini seperti, sebut lagi sampai hampir habis hartanya diberikan. Menteri bilang, wahai raja, sebentar, nanti hartamu habis. Nanti hartamu habis diberikan kepada, hampir semua hartanya diberikan kepada orang tersebut. Akhirnya ternyata apa? Ada satu amalan, satu zikir yang dia lupa mengerjakannya, sehingga diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Terasa itu kalau orang beriman. Ada juga di saat, wallahu alam ini kisah nyata atau tidak, tapi ada ibrah yang bisa kita ambil. Orang yang saat itu dibegal, megang pisau, pisaunya sudah diletakkan di leher. Semua orang tidak berani. Nah, kalau orang bilang tuh jangan mendekat, kalau mendekat nanti ini lehernya putus. Ada satu orang waliullah luar biasa, dia lewat sebentar saja, karena asma Allah, cinta Allah sudah tertanam dalam hatinya. Dia bisikkan kepada penjahat tersebut, inni akhafullah, ingat, takutlah dengan Allah. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Dia pergi, itu penjahat getar tangannya sehingga lepas pisaunya, lepas, dia pun pingsan pada saat itu juga. Itu kalau orang beriman kepada Allah. Coba kita, ada kawan minum berdiri, takut dengan Allah, tidak boleh minum berdiri. Kalau kawan itu duduk tiba-tiba, berarti hebat. Kalau seandainya kawan itu tidak duduk, berarti itu bukan salah kau, itu salah kita yang belum dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Nama Allah yang kita ucapkan dari mulut kita hanya sebatas mulut, nggak sampai ke hati. Jangankan ke hati orang, ke hati kita aja nggak masuk. Bagaimana mau masuk ke hati orang? Rasulullah istirahat di bawah sebuah batang pohon, didatangin orang Yahudi. Lihat Rasulullah lagi sendirian, pedang Nabi SAW tergantung di atas pohon, diambil sama orang Yahudi tersebut, diambil sama orang itu, orang kafir itu, ditodong kepada Rasulullah. Siapa yang bisa mencegahmu dariku sekarang ini, katanya. Apa kata Rasulullah? Allah, dia bilang. Ketika Rasulullah mendengar nama Allah, langsung gemetar hati orang kafir itu, lepas itu pedang, diambil pedangnya sama Rasulullah, diacungkan balik. Sekarang siapa yang menolong kamu, dan siapa yang bisa menolongmu dariku, kata Rasulullah. La ahada, tidak ada seorang pun. Itu kalau orang beriman, ketika dengar nama Allah bergetar hatinya. Maka apa? Orang yang seperti itu pantang angkat tangan, pasti Allah kabulkan. Kenapa? Sudah, yang lain ini sudah tidak ada lagi, udah pokoknya hanya Allah, cintaku hanya Allah, sudah. Jadi apapun yang dia punya masalah, ketika dia angkat tangan diadukan kepada Allah, Allah bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dia. Karena yang pertama kali ya Allah. Ini enggak
Kadang-kadang kita punya punya masalah nggak ke Allah, curhat ke sana sini, buat status, nulis di buku. Ya Allah, kok berat nian ujian aku hari ini. Buat status, ya Allah, kenapa sih ujian ini kau berikan kepadaku? Nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Yang ada faedah itu bangun di tengah malam, sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak usah doa saja, kamu sebut aja ya Allah sambil nangis-nangis, resapi nama Allah. Kalau memang kita beriman kepada Allah, ini air mata pasti akan menetes. Nggak usah sebut kita mau apa, nggak usah. Sudah sholat tahajud 2 rakaat, sebut aja ya Allah. Ya Allah, bayangkan apa punya masalah kita. Bayangkan bagaimana dulu perjuangan kita untuk mendapatkan cinta Allah tuh. Nangis, ingat dosa kita. Sebut aja nama Allah. Nggak perlu sebut ya Allah minta mobil, nggak perlu. Ya Allah minta motor, nggak perlu. Udah sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Resapi, nikmati. Tanpa sadar air mata akan menetes kering. Itu kalau memang kita beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim rela kasih semua sapi, kasih semua kambingnya demi orang itu bisa nyebut nama Allah. Malaikat nyamar jadi manusia. Allah, kata malaikat, siapa yang sebut nama Allah? Dicari, ketemu. Kau sebut nama Tuhanku tadi, kau sebut nama kekasihku tadi. Iya, sebut lagi. Kau punya apa? Kau mau aku apa? Itu saking cintanya. Jangankan diri sendiri, orang lain aja sebut, diminta sebut lagi. Ini enggak. Kalau disebut nama anak tetangga senang, sebut nama Allah biasa be. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Sebut nama orang yang dia cintai itu berbunga-bunga hatinya. Kita sebut nama Allah masih gitu, orang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan seperti itu. Sebut lagi, kamu mau apa? Ada apa yang kau punya? Ini kambing aku punya 1 lembah, separuhnya ambil untuk kamu gitu. Sebut lagi nama Allah. Sebut lagi, aku pengen lagi dengar nama kekasihku. Punya apa? Mau kasih apa lagi? Itu kambingku yang sisanya ambil semuanya untuk kamu. Sebut lagi Allah. Sebut sekali lagi, mohon sebut sekali lagi. Kau tak punya apa-apa lagi. Kambing sudah tak punya. Mau bayar aku pakai apa? Aku rela jadi hambamu untuk mengembalakan kambing-kambingmu. Rela jadi budak orang demi mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini baru the real kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan kepada malaikat, makanya Ibrahim itu aku kasih nama Khalili, kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wajar dengan nama Allah sebegitu cintanya. Sekarang kita enggak. Ada seorang preman lihat nama Allah jatuh. Dia merasa ini nama Allah. Nama Allah, akhirnya diambil, dibawa ke rumah, dicuci. Setelah dicuci diletakkan di atas, dia pulang mabuk-mabukan, pulang judi, pulang berzina, preman luar biasa. Tapi ketika di jalan dia lihat ada koin yang di situ tertulis nama Allah. Walaupun dia maksiat tapi dia tahu ini nama Allah. Ini tidak boleh diletakkan di bawah, diambil semua, dia boleh ke rumah dicuci. Setelah dicuci letakkan di atas. Setelah di atas malamnya dia bermimpi. Bermimpi bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Setelah dia mendengar itu, bangun dari itu, dia langsung bertobat kepada Allah. Sejak itu juga dia menjadi waliullah azza wajalla. Jadi waliullah langsung. Sebab apa? Sebab menyimpan asma Allah satu. Sebab itu saja. Kita sekarang simpel saja, nggak perlu yang tinggi-tinggi, nggak. Kita lihat ketika azan, orang azan sebut nama Allah, getar dah hati kita. Bergegas nggak kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal jelas Allah katakan hayya 'alas shalah. Setelah hayya 'alas shalah apa yang Allah janjikan? Hayya 'alal falah. Kalau kalian menuju dengan cepat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan sesungguhnya akan Allah berikan di dunia ini, bahkan sampai mati ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kemudian wadarul ladzina yulhidu, kata Allah, udah tinggalkan mereka-mereka orang-orang yang menyelewengkan nama Allah. Dulu tuh ada orang yang menyelewengkan nama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ini. Dia bilang Uzza itu dari Aziz gitu kan. Ilah itu dari Lata gitu kan. Ilahat itu dari Lata.
La ilaha itu dari Uzza itu dari Aziz, Manat itu, Lata itu dari Allah, Uzza itu dari Aziz, Manat itu dari Al-Mannan katanya. Wah, itu kurang ajar luar biasa. Jadi ada ulama katakan ada 5 orang yang macam-macam bentuk orang yang menyelewengkan nama Allah. Yang pertama itu adalah orang yang memberikan nama kepada Allah dengan nama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ada. Kemudian yang kedua, orang yang menolak nama-nama Allah yang sudah Allah tetapkan dalam Quran dan hadis. Yang ketiga, orang yang menamakan sesuatu selain Allah dengan nama yang hanya layak bagi Allah. Memberi nama kepada sesuatu sedangkan nama itu tidak boleh diberikan kepada sesuatu karena nama itu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak boleh. Nah, kemudian yang keempat, memutarbalikkan nama dan sifat-sifat Allah, menafsirkan sendiri. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dia tafsirkan itu bahwa Allah punya tangan. Itu juga termasuk daripada alladzina yulhiduna fi asma'i, orang-orang yang menyelewengkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia harus takwil. Maknanya apa? Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas kekuasaan mereka. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rahman, zat yang Maha Rahman bersemayam di arsy, bukan bersemayam seperti kita duduk di atas kursi, tidak, berbeda. Maksudnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lainnya dalam segi nama khusus untuk Allah, seperti lafal Allah untuk sebuah berhala. Ya, ini tadi yang dijadikan sama orang-orang kafir Quraisy. Penyebab mereka ini mengatakan seperti orang-orang sekarang ini menyembah Yesus, katanya patung ini nanti yang akan meneruskan pesan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk alladzina yulhidu fi asma'ihi, dan orang-orang ini nanti akan diazab oleh Allah di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, semoga diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dan kita niatkan untuk menyampaikannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.